Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok satu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan akan menjelaskan mengenai konsep pengambilan keputusan. Yuk simak videonya. Nah, pengertian dari pengambilan keputusan dasar yaitu pengambilan keputusan adalah memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan yaitu adalah satu pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari pengambilan keputusan. Fungsi utama dari pengambilan keputusan adalah sebagai alat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan suatu tindakan dan bisa juga berfungsi untuk mengoptimalkan sumber daya agar hasil maksimal dan dapat dicapai. Dan juga bisa berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian potensi kerugian. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pengambilan keputusan, yaitu menentukan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi, memilih tindakan yang paling tepat agar hasilnya sesuai dengan harapan, menghindari risiko dan kesalahan yang bisa merugikan, mengatur sumber daya secara efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, mencapai tujuan secara lebih cepat, terarah. Dengan kata lain yaitu mengambilan keputusan bisa membantu kita melangkah dengan yakin, bukan sekedar tebak-menebak. Unsur-unsur pengambilan keputusan yang dibagi menjadi beberapa kategori, yakni yang pertama ialah masalah atau isu yang dihadapi. Setiap keputusan berawal dari adanya masalah atau isu yang perlu dipecahkan. Masalah ini bisa berupa hambatan, kebutuhan, maupun peluang yang menuntut adanya tindakan. Tidak mungkin ada soal, tidak mungkin ada jawaban apabila tidak ada soal. Tidak mungkin pula ada solusi apabila tidak ada masalah. Yang kedua yakni tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini ialah arah atau hasil akhir yang ingin dicapai melalui keputusan. Kejelasan tujuan tentunya sangat penting karena hal itu yang akan memandu proses identifikasi alternatif dan penentuan pilihan terbaik. Semisal, terdapat sebuah angkringan yang menetapkan sebuah tujuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 20% dalam 6 bulan ke depan. Nah, setelah mengetahui tujuan tersebut, tentu kita kan sekilas paling setidak-tidaknya bakal memikirkan lah bagaimana cara untuk mencapai target tersebut. Berikutnya yakni alternatif pilihan. Ialah beberapa opsi atau jalan keluar yang bisa dipilih untuk menyelesaikan masalah. Semakin banyak alternatif yang tersedia, semakin besar pula peluang menemukan solusi yang kreatif. Namun, banyaknya alternatif juga menuntut analisis yang lebih mendalam. Biasanya, tergantung dari skala sesuatu yang akan kita buat sebuah keputusan tersebut yang mempengaruhi banyaknya alternatif pilihan. Berikutnya yakni informasi dan data. Keputusan yang baik tentunya didukung oleh informasi yang datanya relevan. Informasi ini digunakan untuk memahami masalah, menilai alternatif, serta memprediksi konsekuensi dari pilihan yang diambil. Kualitas informasi tentunya sangat mempengaruhi kualitas keputusan. Sebagai contoh, sebelum memutuskan strategi promosi, angkringan Mato milik Bapak Ahmadi mengumpulkan data tentang makanan populer dan perilaku konsumen di daerah Keraksan. Berikutnya yakni konsekuensi. Setiap alternatif memiliki konsekuensinya yang berbeda. Oleh karena itu, pengambil keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari pilihan. Pertimbangan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, maupun etika. Yang terakhir yakni keputusan final. Setelah semua unsur dipertimbangkan, maka sang pengambil keputusan tentunya menentukan alternatif terbaik yang paling sesuai dengan tujuan
dan kebutuhan saat ini. Keputusan tersebut dimaksudkan sebagai keputusan final yang nantinya akan diimplementasikan dalam tindakan nyata. Beberapa unsur barusan saling berhubungan dan membentuk kerangka yang membantu individu maupun organisasi dalam membuat pilihan yang lebih rasional dan efektif serta objektif. Dengan memahami unsur-unsur ini, diharapkan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih sistematis dan hasilnya maksimal. Oke, penjelasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih bijaksana, rasional, dan sesuai dengan tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang pertama, ada faktor internal, di antaranya nilai dan keyakinan pribadi, pengalaman dan pengetahuan, emosi dan kondisi psikologis. Contohnya, keputusan akuisisi perusahaan bisa ditunda karena manajer sedang dalam tekanan tinggi dan tidak ingin salah langkah. Yang kedua, faktor eksternal, di antaranya lingkungan sosial dan budaya, tekanan dari pihak lain, ketersediaan informasi, kondisi ekonomi, dan politik. Yang ketiga, faktor situasional, keadaan khusus atau situasi tertentu mendorong pengambilan keputusan secara secepat tanpa analisis panjang. Misalnya, perusahaan segera memutuskan pengalihan produksi ketika terjadi gangguan rantai pasok akibat bencana alam. Yang keempat, faktor organisasi. Di antaranya struktur organisasi, kebijakan internal, budaya perusahaan, serta gaya kepemimpinan akan membentuk pola pengambilan keputusan. Misalnya, dalam organisasi dengan struktur birokratis, keputusan investasi besar harus melalui persetujuan beberapa tingkat manajemen. Dan yang kelima, faktor teknologi. Perkembangan teknologi memengaruhi cara informasi dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk mendukung keputusan ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan terbagi menjadi 6. Yang pertama, jenis-jenis pengambilan keputusan individual, yang mana ini dilakukan oleh satu orang untuk menghadapi masalah pribadi atau yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi. Yang kedua, yaitu pengambilan keputusan kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang biasanya dilakukan seperti tim, dewan direksi, atau komite. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan rasional, yang mana pendekatan ini mengandalkan logika, analisis data, dan penilaian yang objektif melalui proses identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pengambilan solusi yang terbaik. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan intuitif yang berdasarkan pengalaman, perasaan, dan naluri. Biasanya dibutuhkan dalam kondisi mendesak atau minimnya informasi yang tersedia. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan terprogram, yang biasanya ini dilakukan secara rutin atau berulang. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan ini yang tidak biasa, baru, atau kompleks, yang biasanya dilakukan tidak adanya pedoman dan membutuhkan pemikiran yang kreatif dan analisis yang mendalam. Jadi, kesimpulannya pengambilan keputusan ini bahwa pengambilan keputusan merupakan awal dari semua aktivitas baik individu maupun organisasi, yang mana tidak ada tindakan tanpa ada keputusan, yang berarti tidak ada aktivitas tanpa keputusan, karena mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan, menerapkan fakta dan informasi, dan menganalisis masalah
akan menimbang-nimbang masing-masing untuk menentukan mana yang lebih logis. Dan yang terakhir yaitu menilai hasil dari pilihan yang telah dibuat. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kita. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.